Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Apriliani Irens. Saya dari kelas D, pengantar ilmu politik. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang alur pemilihan presiden untuk menyelesaikan sebuah tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Saudara-saudari, di sini saya akan menjelaskan tentang alur pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan 5 tahun sekali dengan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia dalam kegiatan pemilu tersebut. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan daftar pemilih. Kedua, pendaftaran bakal pasangan calon. Ketiga, penetapan pasangan calon. Keempat, masa kampanye. Kelima, masa tenang. Keenam, pemungutan dan penghitungan suara. Ketujuh, penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Dan yang kedelapan yaitu pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. Itulah tahapan-tahapan alur pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian dalam kepemimpinan presiden ada kekuasaan presiden yang mana memiliki ciri seperti sistem pemerintahan otoriter, yang mana kepemimpinan otoriter ini berarti bahwa konsentrasi kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan konstitusi kepada presiden sehingga mampu memerintah bangsa Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, kewenangan presiden. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan persetujuan dengan negara lain tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, presiden menyatakan keadaan bahaya. Kewenangan presiden menyatakan tanda bahaya tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan presiden dalam pengangkatan duta, konsul, dan penerimaan penempatan duta negara lain tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan presiden dalam memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Kewenangan presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lain tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan presiden untuk meresmikan Badan Pemeriksaan Keuangan tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas Komisi Yudisial. Kewenangan presiden ini tercantum dalam pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, partai politik. Partai politik dalam pemilihan presiden yaitu Partai PDIP. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Selamat malam.